kali Ibu akan menerangkan review tentang materi PPT yang ketiga, yaitu tentang tahapan pemeriksaan laboratorium. Pertama di sini Ibu akan mengambil mata kuliah Ibu, yaitu hematologi. Yang pertama, mengapa kepuasan pelanggan? Kita harus memuaskan pelanggan lab. Yang pertama, biar dapat mendongkrak profit laboratorium. Bagaimana? Yang pertama adalah pemasaran yang efektif. Di sini adalah kerja dari marketing laboratorium. Yang kedua, di sini laboratorium, tugas Anda sebagai analis bagaimana harus memberikan pelayanan yang berkualitas, terutama kita harus mempunyai rasa ramah dan senyum terhadap pasien. Kita nggak boleh menakut-nakuti pasien. Yang namanya pasien itu kan sudah takut, sudah penyakitnya apa, takutnya nanti pemeriksaan lebih lanjut apa. Kalau kalian sebagai analis menakut-nakuti, tambah akhirnya penyakitnya yang aslinya normal akhirnya bisa menjadi banyak atau tidak normal. Yang ketiga, mengerti. Bagaimana kita sebagai analis mengerti bagaimana mengerti komunikatif keluhan pasien dan tidak membuat, menjelaskan atau menakut-nakuti pengambilan sampel. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, di sini Ibu akan menerangkan lagi bagaimana pemeriksaan laboratorium. Di sini ada 3. Yang pertama adalah tahap pra-analitik, yang kedua analitik, dan yang ketiga pasca analitik. Pra, berarti pra itu persiapan. Nah, kita sebagai analis bagaimana persiapannya? Yang pertama, persiapan penanganan pasien. Mungkin di PPT sudah Ibu jelaskan, yang kemarin pertemuan Senin yang kemarin sudah Anda jelaskan. Ibu sudah menyuruh kalian satu-satu. Yang pertama adalah kalau misalkan pada pemeriksaan glukosa darah puasa, si pasien harus puasa dulu 8-12 jam. Yang kedua, pasien harus menghindari obat-obatan sebelum diambil. Yang ketiga, menghindari aktivitas fisik atau olahraga. Kenapa? Contoh, kalau olahraga berlebihan yang harusnya LED-nya normal, karena olahraga atau aktivitas bisa LED-nya meningkat. Yang keempat, memperhatikan efek pastur. Dan kemudian di sini juga akan yang mempengaruhi faktor-faktor hasil pemeriksaan itu banyak. Yang pertama adalah diet, obat-obatan, trauma, umur, alkohol, dan lain sebagainya. Itu adalah pra-analitik. Kemudian kita menginjak analitik. Analitik itu apa, Bu? Analitik itu adalah hal-hal yang diperhatikan dalam pengambilan sampel. Di sini adalah kalau kita sudah analitik, persiapan sampel sudah, berarti tahap analitik. Bagaimana pengambilan sampel? Yang pertama, harus yang kalian tahu sebagai analis itu harus sesuai standar operation prosedur. Yang kedua, peralatan harus bersih. Yang ketiga, bagaimana cara menampung spesimen. Mungkin di sini kalau kalian sudah praktek hema yang pertama sudah Ibu ajari di lab ya. Kemarin sudah pengambilan darah kapiler sudah. Yang kedua untuk pemeriksaan darah vena, pemeriksaan HB. Di sini harus kalian setelah pengambilan sampel bagaimana kita harus mengasih nama atau memasuk kode. Kalau di lab kita praktek sendiri hanya 1 sampelnya, tetapi kalau kalian praktek di rumah sakit banyak sampel. Minimal kalau di rumah sakit itu ada 50 sampel yang kalian periksa. Kalau kalian nggak ngasih kode, nggak ngasih nama, nggak ngasih keterangan ini laki atau perempuan, jelas akan membingungkan atau menyulitkan pada pembacaan hasil. Sekarang langsung aja ke proses pasca analitik. Bagaimana proses pasca analitik? Kalau sudah diambil sampel, berarti kita harus bisa mengolah dan menyimpan sampel. Namanya sampel itu sama dengan spesimen. Spesimen itu adalah yang harus diperiksa. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi spesimen itu banyak. Kalau kita lama, kita bisa dipengaruhi oleh adanya metabolisme spesimen hidup. Bisa-bisa sampelnya bisa terkontaminasi. Yang ketiga, karena penguapan. Karena pengaruh suhu itu sudah banyak yang harus diperhatikan dalam pengolahan sampel. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara penyimpanan sampel? Yang pertama adalah disimpan pada suhu kamar. Yang kedua, disimpan dalam lemari es atau dibekukan. Kemudian yang keempat, dapat diberikan bahan pengawet. Dan yang terakhir, penyimpanan spesimen darah sebaiknya dalam bentuk serum biar awet. Ya, itulah adalah materi hari ini, review tentang yang pertama PPT 2, yang kedua PPT 3 tentang pemeriksaan lab. Untuk kisi-kisi UTS minggu depannya,
kita kan UTS, mungkin UTS nanti secara online. Untuk informasi lebih lanjut nanti kalian dapatkan dari Bu Ros ya. Untuk kisi-kisi UTS nanti saya kirim melalui WhatsApp di WA grup AAK Hema 1. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.